guru-guru di daerah. Mereka Betul. mereka bisa, muncul unggul gitu. Ketika aja Benar. ketika di, guru Inobel ya, Mhm. juara-juara prestasi pembelajaran justru guru-guru daerah yang fasilitas minim. Tapi dengan fasilitas minim, tapi mereka kreatif memanfaatkan yang ada supaya menghasilkan sesuatu yang unik. Nah, kok kita di Jakarta fasilitas lengkap tapi tidak maksimal ya? Nah itu dia, mungkin karena begini Kak Kewi, sudah biasa atau mungkin bisa saja mereka tidak tertantang dengan Nah, kondisi fasilitas yang sudah Karena ada. sudah nyaman, Nah itu sudah di dia, zona nyaman, iya. sudah zona nyaman, kita sudah mudah kok mencari dengan mudah, katakanlah informasi apapun mereka bisa dapatkan baik melalui secara offline maupun secara online ya. Dengan internet yang mumpuni di kota itu akan lebih memudahkan, beda dengan halnya ketika di daerah. Karena saya pengalaman ada teman yang di daerah Papua itu, saya ingat banget ketika si gurunya sangat antusias untuk membuat pembelajaran menggunakan, berbasis tipek gitu ya. Ternyata itu gurunya tuh harus nyari sinyal sampai ke gunung-gunung. ya mereka artinya mereka, diinjak dulu baru melejit ya, kalau kita nggak Iya. diinjak-injak gitu. Dan lebih lucunya lagi itu anak-anak muridnya tuh saking semangatnya mereka pun membawa gadget orang tuanya sama-sama ke gunung dan bersama-sama gurunya di gunung juga. Padahal posisinya mau di rumah. Akhirnya belajarnya di gunung sama-sama. Coba kita tidak berjuang seperti itu, tapi merasa, "Udahlah yang lain aja, aku mah cukup begini aja," gitu ya. Betul. Ya Ayo kembali mau kepada motivasi. Ini Om Jai, mana yang lainnya Om Jai? Teman-temannya ya belum pada gabung. pemberian belum masuk, Om Ian belum masuk, Pak Dail belum juga. Bu Kanjeng habis tadi udah ada deh tadi. Tapi keluar lagi ya. oh tuh Pak pada Dayu sholat dulu, Pak Dayu. Oh, Pak Dail Isya. salah dulu. Apa Kok Kosim, Nelly? Nelly, Kayak nenek lincah. Nenek alamak. lincah. eh, Nelly, Iya, nenek Loli, lincah kan. Lolita Apa Lolita? lolos 50 tahun. oh Kosim belum lolos dia, belum lolos seleksi. Belum. Masih jelita dia. Jelang Belum, 50 belum. tahun. Iya, masih belum. Ini agendanya, Om siapa yang mau membawakan acara nih Om? Om Jai sendiri emang? Ya justru aku nanya Om, ya kita mau bahas apa ini? Itu kita bahas evaluasi dulu, setelah itu kita Tiga susun Gelombang 31 kan? Ya 31 aja nih. kemudian kita susun Oh persiapan. kok kelasnya ya ketuanya ya? Jangan, aku lagi persiapan buat persari di sekolah. Jangan lagi mau live TikTok. Oh iya, kok tahu sih? Iya nih Kok Kosim rajin banget. Mengikuti perkembangan zaman sekaligus promosi buku kan. Saja. Dia Baik, pakai kita topi. mulai aja. Udah. Diganti-ganti topi dia kan. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kita malam ini melakukan berbagai persiapan untuk pembukaan kelas KBMN PGRI gelombang 31. Namun sebelum kita masuk ke gelombang 31, ada beberapa evaluasi atau catatan dari saya selaku founder. Pertama, kita masih harus membuat perencanaan yang matang untuk materi, sehingga materi itu benar-benar bermanfaat buat semua peserta. Yang kedua, narasumber yang kelihatannya tidak bisa aktif, langsung saja kita ganti dengan narasumber lainnya yang bisa meluangkan waktu untuk menjadi narasumber di KBMN. Jadi ada 3 orang dosen yang bagus nih, Bu Muda, Pak Eko, Prof Eko, sama Prof Mainun ya. 3 nih kalau bisa kita pertahankan terus. Terus kemudian juga ada Pak Akbar Zainuddin, motivator, bagus juga. Dan beberapa narsum lainnya. Yang perlu dievaluasi adalah lulusan dari KBMM gelombang 30, apakah
sudah ada yang lulus dengan sertifikat ataukah belum. Ya, kalau belum banyak ya berarti kita belum berhasil. Tapi kalau sudah ada beberapa, itu tandanya kita berhasil. Setelah ini saya akan bertemu sama pengurus PPPGRI dengan Pak Catur, Pak Dudung, sama Bu Unifah. Karena bulan Maret mereka akan ada kongres PPPGRI dan memilih ketua umum yang baru. Ya, walaupun isunya Bu Unifah kayaknya akan terpilih lagi dari berbagai provinsi atau kota. Nah, yang paling penting kemarin kan ketua panitia Bu Arofia, Pak Vivi ya, Bu Ovi. Sekarang kira-kira siapa yang gelombang 31 siap? Itu baru muncul Om. Nah, iya. Itu baru nongol. Siapa yang siap jadi ketua panitia atau mungkin Bu Arif, Bu Arofia, Bu Ovi mau menyampaikan kalau kemarin Ada si ini ganteng bisa Pak Sigit tuh. disampaikan pada saat malam hari ini. Off Assalamualaikum. camera aja ya. Ya. Oscar juga. Neng. Baru azan. Ya. Iya. Baru azan. Di sini lagi azan. Oke, Mas. Jadi teman-teman, saya ingin sedikit memberikan masukan supaya KBMM PGRI bisa diminati banyak orang. Karena kita udah masuk gelombang 30 dan 31. Artinya sudah banyak hal-hal yang kita tahu kekurangan dan kelebihannya. Terus kemudian kita juga harus mulai memasukkan komunitas kita di PMM sebagai syarat sertifikatnya diakui, kalau nggak salah begitu ya Bu Ewi ya. Sudah. Jadi kita ada inilah apa namanya include di Kemdikbud. Terus kemudian kita juga mulai harus menghitung berapa persen dari peserta yang berhasil menerbitkan buku, ya. Karena kalau yang ikut banyak terus yang nerbitin buku sedikit berarti kurang sukses. Kalau ukurnya ya 10% lah. Kalau misalnya dari 100 orang ada 10 aja, itu udah termasuk sukses lah. Tuh. Nah, ini saya belum melihat apakah teman-teman guru lagi sibuk sehingga untuk merangkai tulisan-tulisan di blog menjadi sebuah buku itu mereka perlu waktu. Karena terus terang saya sendiri setahun saya menulis tiada henti, sehari satu artikel. Ketika dilanjut menjadi sebuah buku, saya perlu teman, perlu orang lain yang bisa jadi editor saya. Nah, apalagi teman-teman yang baru memulai dari kelas pemula, artinya mereka belum bisa menerbitkan buku sama sekali dan baru belajar menulis. Lalu kemudian juga ada sih peserta yang sebenarnya mereka dari gelombang sebelumnya dan belum lulus, masih pengen ikut. Ini kemarin kan itu dari gelombang berapa itu? Mirip kayak berapa kali ikut nggak lulus, berapa kali ikut nggak lulus. Baru sekarang kayaknya bisa lulus. Dengan hal-hal yang terjadi itu saya minta masukan dari kawan-kawan semua sebelum kita membuka open ceremony, ya mungkin baru Februari kita bisa buka nih supaya persiapannya lebih lengkap, sosialisasinya juga bisa lebih apa, menyeluruh. Ya, silakan Bu Ovi. Ya, terima kasih Om Jai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kamera ditutup ya Om Jai. Ya. Hi, agak ini engap. Iya. Ini beberapa evaluasi dari gelombang 30 itu dari apa dulu ya? Dari
narasumber yang sering berganti. Dari narasumber dulu ya Kak Ewi ya. Iya. Ada Nah, beberapa. untuk narasumber, untuk Prof. Eko, saya pikir ini perlu didiskusikan dengan Bu Aam. Karena beberapa waktu kemarin Bu Aam menyampaikan Prof. Eko ini sudah mulai sibuk, semakin sibuk. Terus kan ada apa ya? Ada seperti Prof. Eko sudah semaksimal mungkin, tapi follow up dari materinya Prof. Eko tidak sesuai harapan gitu loh. Jadi untuk materinya menulis mayornya Prof. Eko, saya sarankan sih, bukan sarankan, masukannya komunikasi dulu sama Bu Aam, kira-kira Prof. Eko ini masih bersedia atau tidak gitu. Itu satu. Selanjutnya dengan 31 materi, kira-kira efektif atau tidak sih KBMN ini gitu. Cuman kalau ini kan jawabannya adalah evaluasi kita bersama nanti. Sekarang ini. Terus betul kata Om Jai tadi, misalkan ada narasumber yang kemungkinan siapa nih yang perlu dipertahankan atau misalkan siapa yang kalau misalkan butuh dikurangi, siapa yang dikurangi seperti itu, siapa yang dialihkan. Saya sih mikirnya gini Om Jai, 30 atau 31 materi itu apa tidak terlalu penuh gitu. Atau misalkan kenapa tidak kembali ke gelombang-gelombang sebelumnya, misalkan 31 materi tapi ngeresumnya tidak perlu wajib 31 gitu. Jadi kalau dulu kan 20 resum, 10 materinya adalah materi motivasi misalkan seperti itu. Nah, itu dari materi. Kalau saya sih mikirnya kenyang gitu loh. Sementara follow up ke peserta semakin ke bawah kan mereka semakin drop. Semakin sedikit yang menulis. Berat ya? Iya, berat. Terus kaminya juga kadang-kadang nge-push mente ini juga cukup kewalahan gitu loh. Mungkin sebenarnya yang membuat tidak lulus itu terlalu banyak resume yang harus ditulis. Nah, ini juga evaluasi untuk peserta. Dari gelombang 29 di mente saya saja itu yang lulus cuman 2 orang. Saya nggak tahu dari mentor-mentor yang lain. Kendalanya adalah begini, ketika gelombang selanjutnya itu dilaksanakan terlalu cepat kalau menurut saya. Terlalu cepat dilaksanakan. Jadi ketika kita sudah fokus ke gelombang selanjutnya, mente-mente ini terabaikan karena kita sudah fokus nyari pemateri, nyari narasumber, nyari ini, nyari itu, konsep ini, konsep itu. Itu tuh kadang-kadang memang sih di bulan-bulan pertama aja yang berat, kesananya sih ya sudahlah mengalir gitu loh. Tapi mente-mente ini terabaikan. Yang kemarin sudah mulai semangat mengumpulkan resume, karena kita tidak memperhatikan mereka juga jadi down gitu. Itu salah satunya. Terus di kelas, di gelombang 29-30 itu tidak ada penyemangat di grup. Kalau dulu kan kita mentenya aktif, narasumbernya aktif, terus moderator juga aktif di kelas. Di gelombang kemarin itu kita sedikit yang aktif. Bahkan diskusi peserta itu juga kan ya udah
mereka sudah setor tulisan, udah tuh selesai. Kadang memang ada yang ngobrol, ada yang diskusi, ada yang blog walking, tapi tidak seaktif gelombang-gelombang sebelumnya. Nah, itu yang gelombang 29-30. Bahkan teman-teman mente saya itu bukan komplain sih, merasakan kok katanya gelombang sekarang sepi ya, tidak se-eksis yang kemarin gitu. Karena kan para peserta ini sebenarnya pengulangan gelombang-gelombang sebelumnya. Nah, mereka melihat ada kemunduran, peningkatan gitu, mereka sendiri melihat, dan ada yang memang jenuh, ada yang mungkin terlalu banyak resume dan sebagainya gitulah. Ya intinya itu. Dan salah satunya mungkin karena kami, terutama saya sebagai mentor, kadang kurang fokus ke mente yang saya pegang, sehingga ya itu tadi hanya 2 orang di gelombang 29 yang lulus kemarin. Yang 30 ini mereka sebenarnya aktif, tapi untuk lulus mereka juga masih bertahap, masih mengumpulkan resume ini itu dan aktivitas mengajar tadi yang 24 jam lah mereka sibuk. Nah, itu sih Om Jai beberapa yang ingin saya sampaikan. Mungkin Kak Ewi dan Om Jai bisa menanggapi. Ya, baik. Kalau itu saya sudah melihat ya evaluasinya, memang ini banyak yang bagus sebenarnya. Dan mereka adalah penggerak komunitas di daerahnya masing-masing. Hanya untuk kemampuan menulis ini memang perlu waktu. Karena yang sulit dari menulis itu adalah itu adalah membaca. Biasanya kan mereka yang baru pemula, kita aja kadang-kadang males kan block walking, membaca tulisan bagi mereka ini jadi catatan kita juga. Wah, Om boleh nambah ya Om. kita perlu memang melakukan refleksi dari kegiatan yang sudah kita. Silakan Bu Widi. Ya, terima kasih Om. Kemarin itu kan saya tergabung di tim Narahubung mulai dari awal tuh ya. Jadi di situ itu mulai dari mengatur jadwal, kemudian menghubungi moderator, narasumber dan sebagainya. Di situ sembaring di gelombang 30 terutama ya, itu yang kemarin sama DOV itu benar-benar kita itu jungkir balik gitu Om ya. Jadi kok pontang-panting nambal sulam bagaimana bisa menghadirkan narasumber sesuai dengan waktunya, dan itu sangat menguras energi sekali gitu ya, baik di tim Narahubung sendiri maupun moderator. Jadi gimana narasumber yang nggak datang itu kita harus hubungin ini, moderator yang nggak bisa dan sebagainya. Dan kemarin itu juga di closing itu Pak Catur juga sempat menyampaikan bahwa kita di KBMN ini harus membuat sebuah perubahan. Jadi tidak stagnan seperti ini dari tahun ke tahun, dari gelombang per gelombang. Kenapa? Agar menumbuhkan giroh, menumbuhkan semangat, menumbuhkan bagi peserta lain, bagi moderator maupun narahubung. Jadi kayak kita itu jangan mungkin waktunya itu kita tidak memburu pada ini jumlah kuantitasnya, sementara kita mengenyapkan kualitasnya gitu Om. Jadi mungkin bisa dipersempit, misalnya 1 tahun, dalam 1 tahun itu kita tidak 3 bulan, setelah itu langsung kita buka lagi, 3 bulan buka lagi, seperti itu tidak. Kenapa? Karena masih banyak PR dari para mente ini untuk bahasa Indonesianya ngopiak-ngopiak itu ya. Memotivasi. Bahasa Jawanya ngopiak-ngopiak itu Om. Itu Oh, banyak sekali dari ngomporin. dari para mente itu yang mereka itu nggak ada semangatnya, masih belum bersemangat untuk menghasilkan iya Bunda, Iya, masih ada menghasilkan bingung karya kadang. solo. Di gelombang saya aja 29-30, 29 itu masih ada hanya satu, dan itu sudah
tiap kali, tiap 1 minggu sekali, bahkan itu selalu saya motivasi. Jadi mungkin saat ini terjadi kejenuhan baik dari narasumber maupun moderator dan mungkin peserta. Jadi kita mungkin membuat terobosan baru dari hasil evaluasi ini, bagaimana sih kita punya terobosan baru yang akhirnya menarik minat dari peserta lagi dan juga narasumber, karena setiap kali kita moderator itu menghubungi narasumber tuh mereka mesti seperti ini, loh sudah buka lagi ya, yang kok cepet sih. Nah seperti itu, jadi kayak mereka itu merasa ada kejenuhan gitu ya. Jadi kita, iya ini sudah gelombang kesekian, ini Pak Bu, seperti itu, cepat sekali sih gitu. Dan kemarin ketika Pak Catur ngomong seperti itu, seperti menyentil gitu ya, bahwa kita harus segera mengadakan perubahan, gebrakan, evaluasi dari hasil evaluasi ini agar KBMN ini tidak stuck seperti ini. Mungkin dari usulnya Deovi tadi juga bagus, kita bisa mengurangi dari jumlah narasumber atau bagaimana, asalkan dalam 1 tahun itu kita tidak terlalu banyak membuka gelombang. Jadi mungkin 6 bulan sekali itu 1 gelombang, 6 bulan berikutnya, jadi cuma per semester gitu Om. Itu bisa mengurangi tingkat kejenuhan moderator maupun narasumber. Gitu Om, dari saya. Bagus. Om Ada lagi? Jai izin, Om Jai Om, izin, Om Jai menambahkan. ada notulen gak nih? Catetin nih. Ini udah saya rekam. Oh Om iya. Jai izin menambahkan, Om Jai Ya, izin. silakan Pak Sigit. Ya, Om Jai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Om Jai, langsung saja Om Jai ya. Saya menambahkan dari apa yang sudah tadi disampaikan oleh Bu Ovi dan juga Bu Widya. Menurut saya Om Jai, betul sekali apa yang dikatakan oleh Bu Widya dan Bu Ovi. Kita yang pertama ini harus mengupgrade dari teknis pelatihan di KBMN ini. Apakah kita akan terintegrasi dengan PMM dan apakah kita akan meningkatkan kualitas kuantitasnya, itu kita harus memperhatikan supaya kita bisa tetap eksis, KBMN ini bisa tetap eksis dan bisa banyak peminatnya. Karena apabila kita lanjutkan dengan cara yang sebelumnya, itu menurut saya sudah mulai banyak kurang diminati Om Jai. Contoh, misalkan kelas ini hanya berlangsung lewat WhatsApp. Ya. Kalau saran saya sebaiknya melalui Zoom itu Om Jai. Dan WhatsApp pun itu melalui WhatsApp itu bisa misalkan berapa kali pertemuan itu nanti untuk materi-materi khususnya bisa melalui WhatsApp. Sementara yang Zoom-nya itu seperti materi Pak Fajar atau materi tentang desain cover buku dan lain sebagainya itu bisa melalui Zoom. Apabila terintegrasi dengan PMM, nah ini bisa melalui Zoom ini atau Google Meet ini yang materi-materi tentang desain cover buku dan lain sebagainya. Terus biasanya kalau guru ini diarahkan sekarang oleh kementerian ini yang tentang pembelajaran atau yang berkaitan dengan pembelajaran Om Jai. Jadi apabila bukunya itu berkaitan dengan pembelajaran, itu biasanya dalam PMM bukti karya itu paling diutamakan. Jadi itu saja Om Jai, intinya kita harus mengupgrade kualitas kuantitasnya, dari pelaksanaannya kita harus ada perubahan supaya tidak monoton Om Jai. Ya. Terima kasih Om Jai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kita juga sudah merasakan itu gelombang ya. Apalagi saya sama Bu Kanjeng memulainya dari gelombang pertama. Dan itu selalu ada inovasi-inovasi, jangan perubahan ya. Bukan nanti begini nih. Nah, jadi kita harus mulai melakukan inovasi-inovasi yang mudah-mudahan inovasi yang kita lakukan ini bisa membuat kawan-kawan yang ada di PGRI menjadi tertarik, karena kegiatan belajar menulis ini sudah banyak yang ngikutin. Mereka juga belajar dari kita kan, banyak juga yang
teman-teman mencontek kemudian mau dimodifikasi. Kan keunggulan kita kemarin itu adalah paket lengkap ya, paket lengkap dari awal sampai akhir. Karena itu memang kita perlu lakukan banyak inovasi. Nah, dari yang lain mungkin ada tambahan selain dari Bu Widya, Pak Purwo, dan masukan dari Bu Ufi. Silakan. Om Jai jadi tertarik tadi yang Om Jai barusan bilang paket lengkap itu Om Jai. Ya, karena Begini Om Jai. Apabila kita akan terintegrasi dengan PMM, ya kan biasanya minimal kalau pelatihan itu 4 kali, maksimal 4 kali pertemuan ya Om Jai. Nah, bagaimana Om Jai apabila di KBMN ini ada 2 paket. Yang pertama ya paket yang kilat itu ya Om Jai. Sedangkan yang keduanya ada paket lengkap. Nah, yang paket lengkap ini nanti ada syarat lulusnya seperti menerbitkan buku dan lain sebagainya. Sedangkan untuk paket yang satu ini ya singkat ini bisa melalui 4 kali pertemuan lewat Zoom itu sudah mendapatkan sertifikat, tetapi jumlah JP-nya tidak semaksimal dengan yang paket yang lengkap tadi Om Jai. Yang paket lengkap itu nanti bisa ditambahkan melalui chat group dan lain sebagainya. Mungkin itu saja Om Jai. Terima kasih Om Jai. jadi keunggulan dari program kita adalah selektif. Kita tidak sembarangan mengeluarkan sertifikat. Itu dari gelombang pertama sampai gelombang terakhir. Pak Brian biasanya selalu konfirmasi saya dulu untuk mengeluarkan sertifikat. Nah, karena sertifikatnya ini ditangani oleh Ibu Ketua Umum, kita juga harus melaporkan ke Ibu. Kalau kita nggak ngelaporin, suka ngomel-ngomel. Jadi kita harus bisa juga aturan-aturan yang ada di PGRI. Nah, kalau di tempat lain, itu kan ada 4 pertemuan, kemudian sertifikatnya 32 kali yang pelajaran. Jadi istilahnya 1 kali pertemuan itu 8 jam. 8 jam kali 4. Nah, secara logika nggak mungkin. Karena guru itu kan harus mengajar. Kita memang selama ini yang kita lakukan bersama Bu Kanjeng itu alamiah aja. Walaupun sebenarnya ilmu ini saya terapkan dan jadi bahan disertasi saya. Bagaimana kita mengelola blog dengan baik. Dari kumpulan tulisan di blog akhirnya jadi buku. Strategi itulah sebenarnya yang saya lakukan bersama Bu Kanjeng, dan alhamdulillah itu dengan strategi pengelolaan blog kita bisa kemudian menerbitkan buku. Kalau misalnya tiap hari dia menulis 1, dia rutin sebulan sebenarnya bisa menerbitin buku 30 tulisan gitu. Tapi kan untuk pemula agak susah. Jangan pemula, kita aja yang udah nerbitin buku belum bisa. Nulisnya mungkin bisa, tapi pada saat tahap editor, nah itu kadang-kadang kita perlu bantuan seorang. Oleh karena itu, inovasi yang ingin saya tawarkan adalah pertama, mungkin nggak kita tidak lewat WA, tapi lewat seperti ini, ketemu langsung, tatap muka, ya. Tapi pertemuannya kalau seminggu 3 kali, Senin, Rabu, Jumat, itu dengan banyaknya kegiatan-kegiatan guru saat ini melalui aplikasi PMM, nampaknya agak berat juga ya. Gitu. Kita kenapa memutuskan menggunakan WA? Karena dengan WA itu mereka, terutama yang dari daerah, sinyalnya bisa tertolong kalau WA itu. Dia bisa membaca pesan-pesan yang ada di WA. Nah, kemudian kan catur masuk tuh pakai Zoom. Akhirnya keterampilan kita punya itu adalah keterampilan berbicara. Kita punya kelas lagi, namanya kelas bicara, dan itu sudah masuk gelombang 7. Dan minggu depan kita mau rapat juga ini di kelas public speaking vertical. Jadi yang ingin saya titik beratkan pada teman-teman semua adalah paket lengkapnya. Memang agak lama ya, karena memang itu kita
32 kali pertemuan kali 2 jam, ya itu real 64 jam. Dan itu sama Bu Dirjen GTK waktu saya ketemu beliau, beberapa minggu lalu saya ketemu juga, beliau salut karena bisa 32 kali pertemuan mendatangkan narasumber, kemudian pas jamnya tidak direkayasa gitu. 2 jam ya 2 jam, bahkan kadang lebih gitu. Nah, karena keunggulan kita, kata Prof. Eko itu waktu melapor ke Mas Nadiem Makarim menggunakan WA dan kemudian jadi buku, nah itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, hari ini saya ditelepon Pak Agus dari penerbit Ahli Jogja. Beliau kan dari awal sampai akhir sangat mendukung program kita ya. Itu sudah saya kasih link sama flyer. Tadi teman-teman tolong isi untuk gabung di penerbit Andi, sehingga nanti teman-teman kalau pengen menerbitkan buku di penerbit Andi sudah punya nama gitu. Kalau bukunya itu laris, ya lumayan, royalti bukunya besar. Nah, ini yang sedang kami usahakan. Kalau mau besar itu sebenarnya wajib. Kalau buku motivasi itu biasanya kurang begitu banyak yang mesen atau beli. Karena memang minat baca kita itu sangat rendah. Ya jangankan kita yang mungkin guru penggerak gitu ya, yang sudah pernah ikut pelatihan guru penggerak. Mereka yang belum pernah ikut pelatihan guru penggerak aja itu luar biasa perjuangannya. Bahkan Bu Dirjen waktu ketemu dengan kami mengatakan bahwa guru-guru SD itu banyak yang harus dilakukan upgrading. Jadi ya kalau misalnya kita mayoritas banyak yang guru-guru sekolah dasar, ya otomatis perjuangan kita memang berat. Lalu yang kedua, membangun tim solid yang seperti sekarang ini luar biasa. Saya juga alhamdulillah teman-teman sudah bersedia bergabung di tim ini tanpa paksaan gitu ya. Saya salut juga bisa sampai 14 orang itu luar biasa karena kita mau mulainya hanya dari 2 orang. Bu Kanjeng sampai Bu Kanjeng juga ketiduran gitu. Mungkin Bu Ingat terus itu Om J. ya. Hype saya itu. Saya bisa jelasin Bu Kanjeng sejarahnya kenapa kita mengeluarkan paket lengkap. Nah, ini Bu Kanjeng paham. Silakan Bu Kanjeng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sudah menyimak dengan baik. Kok hilang kabarnya? Saya sudah menyimak dengan baik apa yang disampaikan Om J, Bu Ovi juga yang lainnya. Memang mengikuti perkembangan apa yang sudah kita laksanakan dari mulai gelombang 1 sampai gelombang 30 itu tentu saja ada pasang surutnya. Apa yang disampaikan oleh Bu Ovi itu suatu evaluasi yang sangat kritis dan betul-betul nyata. Tetapi kalau kita akan mengadakan suatu perubahan, tentu saja kita tidak menghilangkan ciri khas dari tim kita dengan segala kelebihannya itu tetap kita pertahankan. Kemudian mungkin ada juga masukan-masukan seperti kalau di ini saya lihat itu Bu siapa? Yang di NTT itu Bu Lilis Sutikno itu dia mulai berkibar walaupun juga dengan susah payah dia banyak menggandeng, kemudian bagaimana caranya dia juga bekerja sama dengan kepala dinas di situ dan bagaimana sertifikatnya itu juga bisa diakui. Kalau di kelas kita sendiri sebetulnya sudah bagus. Cuman kendalanya memang banyak guru penggerak di sini, banyak tugas guru yang semakin lama itu juga harus mengisi kewajibannya dari mulai kinerja dan lain sebagainya. Nah, kembali lagi memang peran motivator itu sangat penting seperti yang disampaikan Om J.
kembali ke niat peserta masing-masing. Apakah dia memang betul-betul hanya mengejar sertifikat atau dia memang mau rebound menjadi guru sekaligus juga yang expert di bidang menulis. Kalau dia memang sudah punya keyakinan untuk nyaman di kelas kita itu juga itu suatu hal yang luar biasa. Kemudian satu juga yang saya amati dari gelombang 29 dan gelombang 30 itu juga mereka malah lebih aktif di melintas itu karena juga di situ mereka juga dapat banyak ilmunya dan memang mungkin merasa lebih nyaman membuat artikel di melintas daripada membuat resume. Coba nanti bisa kita amati apakah yang aktif membuat artikel di melintas itu resumenya sudah lengkap atau belum, atau memang mereka memang sudah penulis expert sehingga tidak membutuhkan sertifikat, tidak membutuhkan syarat untuk kelulusan harus menerbitkan buku. Itu juga mungkin menjadi tugas para mentor untuk mengingatkan kembali tujuannya apa, kemudian yang ingin dicapai apa, kemudian langkah selanjutnya bagaimana. Nah, untuk terobosan-terobosan yang baru itu mungkin seperti Pak Catur bilang bisa juga artikel itu dimasukkan nanti dulu ya. Bisa juga dimasukkan di suara guru. Nah, tentu saja kalau memang ada di suara guru, kita juga sering-sering memberi contoh artikel seperti apa yang masuk atau paling tidak ada sedikit reward misalnya yang diberikan oleh suara guru atau juga di misalnya sekarang itu banyak juga yang banyak menulis, entah nggak tahu kalau yang di melintas itu sudah mulai mendapat reward atau belum, tapi yang jelas Bu Leli, Pak Dail, dan Bu Tere itu sangat luar biasa mengawal melintas, karena itu juga bagian dari salah satu bukti eksisnya kelas belajar menulis kita. Mungkin itu saja Om J dan teman-teman semua yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalau mau ditambahi atau disikapi bagaimana caranya agar kelas belajar ini masih tetap terus berlanjut dan memiliki kebermanfaatan untuk semua, terutama Bapak Ibu guru yang ada di Nusantara. Kemudian mungkin saya tambahkan sedikit, kalau yang di Jawa Barat itu saya suka ngintip, itu tempatnya Bu Erni, itu biasanya pas acara kopdar itu mereka hanya modal selempang, terus diberi nama penulis bla 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 begitu, atau reward-reward yang lain, terfavorit, terrajin, atau apapun kita beri penghargaan, itu mungkin akan lebih menarik seperti yang diadakan juga oleh media guru. Jadi kita bisa juga nggak ada salahnya nyontek dari kelas-kelas lain itu yang memang bisa membuat orang lebih tertarik untuk menggeluti dunia literasi. Itu saja Om J yang saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Monggo dilanjut untuk disikapi. Terima kasih bukan Jen, teman seperjuangan. Ulama usia lanjut masih aktif. Ya, Jadi kita setiap angkatan kan selalu melakukan perubahan-perubahan, inovasi-inovasi. Nah, untuk angkatan 31 ini memang setelah adanya kinerja aplikasi PMN, tentu kita juga harus melakukan inovasi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, supaya menulis itu mudah, menyenangkan, mengasihkan, maka kita harus membuat sebuah program yang benar-benar menarik hati para calon peserta. Karena waktunya cukup panjang, 30 pertemuan. Bu Am aja dulu sampai gelombang berapa dia baru lulus gitu. Karena memang tidak mudah.
Dan ketika kita sudah lulus juga dapat ujian lagi tuh. Banyak juga teman-teman yang nggak nulis karena saking sibuknya dengan berbagai kegiatan. Makanya saya menulis itu selalu pakai HP. Saya nggak pernah nulis pakai laptop atau pakai komputer, selalu pakai HP. Setiap hari tayang terus gitu. Nah, di samping kita sekarang sudah punya media sendiri namanya melintas.id yang perkembangannya cukup fantastis juga ya. Dan nampaknya pemasukan para penulisnya juga mulai akan meninggi di tahun ini. Nah, itulah salah satu efek dari menulis di media online. Dahulu saya menulis ya cetak gitu ya, diterbitin. Tapi sekarang ada lagi media online yang itu bisa jadi mata pencaharian. Kayak saya di Kopasiana tuh kalau dihitung-hitung 1 tahun ya hampir sama dengan royalti buku. Belum termasuk dari penjualan langsung. Sekarang bagaimana caranya supaya kegiatan kita ini benar-benar memberikan sesuatu yang menarik, sesuatu yang membuat mereka simpatik dan kemudian akhirnya mereka melirik dan akhirnya bergabung di komunitas belajar menulis Nusantara. Sebelum saya memberikan arahan untuk kelas berikutnya, mungkin dari yang lain ada tambahan? Silakan kalau ada. Om Jai izin. Wah, silakan. Ya. Maaf Om Jai terkait materi Prof Eko. Ya. Untuk BM29 kan beliau masih mengisi dan alhamdulillah ada 10 penulis yang bukunya diterbitkan oleh Prof Eko, tapi tidak di penerbit Andi. Karena penerbit Andi tidak ingin mengeluarkan buku fisiknya. Jadi mereka hanya ingin mengeluarkan e-booknya saja. Iya. Jadi Prof Eko itu pindah ke penerbit lain, yaitu penerbit Geraha Ilmu. Karena katanya kata Prof Eko, aku nggak mau yang teori-teori, pengen langsung yang praktik, yang pengen langsung ada bukunya, itu kan menarik buat saya. Katanya kalau sekedar teori dan tidak ada bukunya males, kata Prof Eko. Makanya di BM30 itu beliau kayaknya tidak berhalangan terus gitu ya. Karena ingin menuntaskan buku yang BM29. Saat itu Bu Ralianti juga salah satu yang bukunya lolos di Geraha Ilmu. Jadi Prof Eko itu sekarang menggandeng penerbit Geraha Ilmu dan bukan penerbit Andi gitu Om Jai. Sedangkan template dan sebagainya itu masih punya pakai penerbit Andi. Sempet cekcok juga kemarin sama ini kenapa template-nya penerbit Andi tapi dikirimkan ke penerbit saya. Maaf Pak, kan nggak ada konfirmasi sebelumnya gitu. Sempat ada miskomunikasi juga kemarin. Nggak tahu Prof Eko pakai penerbit lain, ternyata pakai penerbit yang baru gitu. Ya Bu Rali, template-nya masih pakai penerbit Adi, diterbitin di penerbit lain. Lucu jadinya. Iya, tapi belum tahu apa di layout atau di layout ulang atau enggak gitu. Soalnya belum megang bukunya. Belum megang bukunya ya, tapi Iya, sudah dicetak kayaknya ya itu. Soalnya Prof Eko udah pegang itu bukunya. Mungkin tambahan dari Aam hanya segitu. Ada buku di penerbit Mayor. Alhamdulillah. Makasih. Itu tambahan dari Aam mungkin Om Jai terkait Prof Eko. Ya. Prof Eko juga kebetulan baru berduka ya kan. Beliau dicerita. Kejadian itu beliau. Karena sekarang beliau juga super sibuk. Dan juga harus menyiapkan akreditasi, maka nggak bisa full seperti yang sebelum-sebelumnya. Tapi nggak apa-apa,
kita mungkin khusus Pak Eko menyampaikan materi dan motivasi aja seperti yang dulu-dulu. Karena memang waktunya agak sulit juga. Bicara juga begitu sama. Udah ditentuin nih, terus tiba-tiba dia berhalangan. Dan kalaupun bisa kadang-kadang cuma 1 jam. Nah, mensiasati itu ya kita memang harus menyiapkan narsum-narsum cadangan. Nah, yang ingin saya tanyakan pada teman-teman, apakah di gelombang 31 ini kita mau seminggu 3 kali atau ada perubahan hanya seminggu sekali atau seminggu 2 kali? Karena di kelas belajar bicara juga yang awalnya seminggu 2 kali kita buka menjadi seminggu sekali hanya di Selasa, itu lumayan ada peningkatan, materinya lebih berkualitas dengan 20 kali pertemuan. Nah, di kelas kita apakah kita akan tetap mempertahankan di hari Senin, Rabu, dan Jumat setelah sholat Isya atau waktunya digeser menjadi sore hari, habis asar sampai maghrib? Saya serahkan kepada keputusan rapat ini. Enaknya kalau sore habis asar kita pakai WA. Buat teman-teman yang berada di Papua atau wilayah Indonesia Timur, dia tidak terlalu malam. Kalau di sini jam 4 kan dia jam 6 ya sampai jam 8. Tapi kalau kita mulai jam 19, memang yang bagian timur agak kemalaman. Di sini kita mulai jam 7, di sana udah jam 9. Saya melihat kegiatan-kegiatan yang di PMM itu kebanyakan kalau nggak habis zuhur, habis asar. Dan pesertanya juga cukup banyak. Nah, oleh karena itu saya ingin bertanya dan menyampaikan saran apakah mungkin waktunya kita majukan habis asar ya melalui WA atau kita tetap habis Isya seminggu 3 kali. Silakan. Kalau misalnya 1 minggu 2 kali gitu gimana Om? Tapi kalau misalnya jam 4 itu kalau teman-teman yang full day nggak bisa. Karena saya sendiri tuh pulangnya jam 4:30 Om. 5. Jadi mungkin kalau di 1 minggu di 2 kali gitu ya. Jadi untuk juga memberi waktu pada mereka untuk ngisi resum juga, dan juga kita para narahubung ini tidak kepontalan untuk menghubungi narasumber gitu Om. Ini bahasa aku kok gini semua kepontalan bahasa Jawa. Rata-rata pengennya memang malam karena di malam itu langsung Iya. nggak santai. Kayak saya nih, saya masih di sekolah jam segini. Rata-rata saya pulang jam 9 setelah ganjil genap. Tapi kan tidak semua orang seperti saya pulang malam gitu. Oleh karena itu saya ingin mendapatkan masukan banyak dari teman-teman. Apakah jadwal kita tetap sama? Mungkin kita kurangi Iya, nggak tetap jam 7 aja Om, cuman 1 minggu 2 kali gitu Om. Kalau 2 kali apa yang pas? Apakah Selasa Kamis misalnya atau mungkin Rabu Jumat? Yang jelas ada 1 hari yang dia agak kosong untuk menyelesaikan tulisannya. Yang tidak berbenturan dengan program pelatihan lain di. Betul, karena dulu saya pernah sama Bu Kajeng setiap hari itu selama sebulan. Tapi ada juga yang menang, ada juga yang dapat hadiah. Gila itu dulu jam betul-betul. Sebulan setiap hari itu juga sekarang orangnya hebat-hebat semua itu. Kayak Bu Yanti, kayak Bu siapa yang angkatan-angkatan lama itu. Nah, udah sukses jadi kayak Bu Tere misalnya itu udah jadi duta teknologi, terus jadi narsum kemana-mana. Gitu. Jadi alhamdulillah sih alumni kita udah banyak yang hebat-hebat. Udah jadi narsum nasional, udah jadi duta teknologi, kayak Pak Sudomo, itu kan juga duta teknologi. Ya, jadi itu yang kemarin itu meninggal Pak Rahmadi itu. Ya, Pak Rahmadi juga itu sedih juga. Ya. Artinya ya, terus kayak Pak Sahat apa Pak siapa itu yang di Pencil sana itu dia malah berkembang juga sama Bu Lilis. Iya, Bu Lilis itu kebetulan ketemu di Jakarta. Aku pengen mengadakan kegiatan kepenulisan. Dia malah sekarang berbayar itu 500.000. Jadi buat saya kita kan dari awal memang relawan, sukarela, tidak memungut biaya. Kita pertahankan itu
supaya pahala kita terus mengalir. Niatnya karena Allah. Adapun rezeki-rezeki yang lain nanti akan mengikuti dengan sendirinya. Ya. Jadi gitu ya, kita lakukan perubahan. Waktunya tetap jam 19 hanya seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali itu mau hari apa? Kalau Kita hari, mulainya habis pemilu aja kali ya, Om. iya, karena saya juga jadi ketua KPPS nih, jadi Biar eh, adem dulu. saya biar fokus Kemudian dulu. ketua kelas sudah dibentuk tuh, siapa yang mau jadi ketua kelasnya? Belum Oh, ada yang berminat. Ketua angkatan 31. ketua panitianya dulu nih. Terakhir kan Bu Ewi, Bu Ovi ya. Siapa sekarang yang Bu saya tahu Rali. sedikit katanya lagi sibuk jadi guru penggerak gitu. Bu Bu Rali Rali. gimana? Jangan. Saya ada Rali. kegiatan full. Iya. Malah Kokosim, keluar kota kokosim. terus ini nanti. Itu saya serahkan Bu Widya. Om, gantian Om. Kemarin mak-mak semua Iya. loh. Bapak-bapak belum ada yang maju. Pak Iya Sigit, betul, Pak Sigit. kokosim coba tuh. Ayo, Pak 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 Sigit, Sigit, kokosim. Kokosim. Nah Pak itu Dail ada Pak Sigit, ada melintas ya. Kukusim. Kalau melintas nggak ada Pak Dail, nggak pesat perkembangannya itu karena yang paling bawel ya termasuk Pak Dail. Bukan itu juga yang Pak Sigit Banjarnegara aja itu. dulu, Bu Pak Leli Sigit dulu. juga tuh dua tuh, Pak Dail sama Bu Leli tuh. Pokoknya kita kawal terus aja. Padahal saya udah Tapi tawarin. saya di melintas dikeluarin. Kenapa? Ya curhat ke Pak Dail tuh. Yang ngeluarin siapa? Ya Bu Ovi mah Ya, bukan dikeluarin, dia keluar sendiri. Gara-gara Ini iya dikonfirmasi. dikeluarin orang Aku karena juga target. masih tetap calon CC mulu. Saya satu aja. Nah, kalau Salah. Om Jai mah nggak bisa dikeluarin soalnya dia pendiri. Dikeluarin, Pak Dail saya dikeluarin. Jadi nggak, jadi masukin lagi Pak ya Dail. udah Ikut lagi fokus pelatihan. di Kompasiana sajalah kalau begitu. Bukan saya yang tidur ya. Pada Il tega banget. Terus itu kan dia kerjasama sama Promedia. Itu yang ngeluarin saya apa siapa Bu Ovi? Pada Mana Il, saya tahu. pada Pak Il, Sigit. apa yang kamu Dia lakukan? menerima Sigit amanah. ya jadi ketua. Pada Il, Ngomong 31 seminggunya 2 kali. Malam. yang Om, kamu Pak lakukan Sigit itu bersedia jahat. Om. Hah? Pak Sigit Sigit, aja dulu. ayo tunjukkan aksimu. Tadi kan Pak Sigit banyak saran tuh ya. Jadi ada beberapa materi di KBMM masukin ke PMM, kan beliau ini jadi pakarnya PMM sekarang. Tadi ada paket lengkap, paket tidak lengkap. Kayaknya pintar banget, itu udah ada gambaran Ya, bagus. betul. Jangan Paling khawatir, kan kita ada tim narahubung. Itu kan mesti yang jungkir balik itu tim narahubung, Pak. Iya betul. Bapak cuma tinggal mantau doang. Ya, Kalau saya setia di player dah. Nah, itu tim player. Tim Player ada. Dia ketua juga Kang ketua, Kang player juga. Sebenarnya mah Pak Sigit ya, diam-diam. Pak Sigit Om, didok Om. Sebenarnya mah diam-diam Pak Sigit Semangat, ini Pak Sigit. sebenarnya mah udah menyatakan bersedia. Jadi Iya, diamnya Pak betul. Sigit itu seperti seorang gadis. Enggak pada itu. Malu-malu meong. Ayo Pak Sigit. Kamu Pak Sigit. Ya, Om Jai. Ya. Setuju. Awalnya saya Setuju, ini gak denger khawatir. alasannya. Awalnya saya khawatir nanti akan terbengkalai, tapi teman-teman ini banyak yang mendorong. Nanti ya istilahnya kita kerjasama, kolaborasi. Nah, Jadi sip. Ayo, Mantap. go, Pak Sigit. Nanti didorong. Ayo dorongin. Didorong, jangan sampai ke jurang Nanti aja. di Bandung kita cerita tentang bencong lagi, Pak Sigit. Nah, aku udah ngasih suara 1 ya tuh, setuju. Koko. Saya setuju pakai banget. Setuju. Tuh kan, pada setuju. Setuju juga. Saya siapin player Pak Sigit. Insya Allah siap Om Jai, tapi mohon Oh, bimbingan siap. dari semuanya. Alhamdulillah Mohon siap. Anak kolaborasi. muda yang baru jadi pengantin Ada baru vaksin kemana tuh. sih nggak ikutan Zoom ini? Nggak kedengeran ya Nanti suaranya saya ya? bantu komporin Pak Sigit deh. Nah, iya. Wah, ramen lagi grupnya dikompor-komporin. Baik teman-teman, Oke, dulu. sekarang kita putuskan seminggu 2 kali. Waktunya tetap sama pukul 19 ya. Nah, adapun kalau seminggu 2 kali berarti hari Selasa Kamis ya. Selasa malam, Ya. Boleh. Kamis malam, Jumat. Ada 1 hari, gitu ya. Om, maaf Om. Ya.
ini boleh ya nambahin ide aja ya, usul aja. Kan ini kita akan berubah jadi seminggu 2 kali. Kemudian gimana kita menjaga agar peserta ini kan kalau seminggu 3 kali kemarin mereka udah terbiasa untuk istilahnya dalam tanda petik menulis setiap hari. Nah ini gimana? Apa kita kasih resume tambahan atau gimana supaya mereka terpacu untuk tetap nulis setiap hari gitu Om? Atau cukup di-encourage dari motivasinya Om aja? Saya serahkan pada teman-teman. Apakah setiap hari? Karena saya sudah merasakan mulai setiap hari itu berkah. Iya, ya kan itu ngebangun kebiasaan kan Om. Betul. Tapi nanti aja kayaknya udah nggak usah diwajibkan di KBMN gitu. Biasanya kan Om Jai suka kirim foto tuh kan tangan menulis. Itu juga bisa. Wajibkan di Atau kita dari TSO selalu kasih artikel terus tiap hari, maksudnya kasih teladan gitu, kasih contoh kita ada posting gitu, gimana? Itu juga ada yang tiap hari nulis tuh. Ya ada, Om sih tiap hari ada. Ada itu apa? Menurut saya tiap hari posting Pak siapa? Asep ya Pak? Soleh sama Soleh apa? Tiap hari nulis dia. Terus di gelombang 30 ada Pak Agus. Dia malah pakai video itu Pak Agus. Yang dari Bekasi. Tiap hari ada. Udah ada yang model-model kayak saya tiap hari nulis. Cuman kalau Pak Jazil sekarang dia nggak bisa tiap hari. Kalau melintas. Sehingga tulisannya jarang muncul kalau pada. Ya, gimana? Teman-teman, kita mulai habis pemilu 14 Februari itu hari apa ya? Rabu. Hari Rabu. Berarti 14 Februari. Ambilnya harinya apa? Senin, Jumat? Selasa, Kamis, Bun. Katanya Selasa public speaking. Public speaking gimana? Iya, Selasa itu Public speaking bukannya malam Kamis ya? Selasa malam Rabu, dia. Oh, Sama Rebo. Ya kan? berarti iya. Iya, Selasa nggak bisa Rabu, Jumat diambil. boleh ya? Senin, Jumat. Sama waktunya ya. Senin, Jumat. Senin Jumat jaraknya jauh nggak? Jauh tuh. Jauh jaraknya. Rabu Jumat masih bisa. Selasa, Kamis, Rabu, Jumat masih bisa. Rabu Jumat masih bisa. Kalau yang jadwal sebelumnya juga sudah bagus itu yang Senin Rabu itu. Kalau kami di Jawa Barat ini diarahkan untuk hari Minggu itu ikut webinar yang komunitas belajar yang ada di Jawa Barat, yang dari Kapten Belajar ID sama Kokapten Belajar ID di tiap kabupaten kota itu semua mengarahkan semua ke sana. Kombel. Iya, Kombel. Iya, Kombel di PMM dari Kapten Belajar ID sama Kokaptennya itu Kombel Jumat. setiap minggu itu diarahkan ikut itu. Kalau Senin Rabu itu masih ya bisa, kalau agak leluasa. Senin Rabu. Mana yang mau dipilih? Senin Rabu boleh. Senin Rabu. Itu sekarang udah seminggu sekali dia. Iya, Senin Rabu, karena kalau Senin Rabu, Kamis mah, Om. kalau Senin Kamis Rabu, mah ya, saya boleh. juga kadang ada pengajian di masjid, terus itu juga kalau Selasanya kan ada kelas Public bicara speaking. public Kasih wajah yang paling Ya, Senin Rabu kita mulai tanggal 19 Februari ya. karali. Senin Rabu. Ya, Senin Rabu. Terus ini Om, untuk narasumber-narasumber yang sudah nggak aktif, itu nanti bisa kita evaluasi kembali Om. Jadi kayak kemarin tuh ada Pak Joko sama siapa itu yang nggak bisa akhirnya diganti itu kan. Pak siapa kemarin ya? Kan kemarin Kak Rali yang diganti itu ya. Dari Andi. Kalau ada narasumber Itu nggak bisa. Jadi kemarin itu bener-bener ya kemarin tuh tim flyer sama narahubung Om nggak tahu sih. Tapi seru loh. Saya Ya, masuk waktu ke narasumbernya 3 orang itu Bikin player orangnya sama. Itu hanya beberapa jam ngambil Yang keputusan. narasumber 3 orang itu gara-gara materi Prof Eko. Yang Prof Eko Iya benar. ayahnya sakit. Dadakan ya. Dadakan itu luar Karali langsung shit. Ya tapi fotonya sama.
kali aja pertemuan. Cuman ganti foto, orangnya sama, Di ganti kelas foto. bicara aja yang penting. Enggak, yang dari penerbit Andi itu Yang kemarin. penerbit Andi ya yang dadakan itu ya. Pak Iya. Joko nggak bisa Kayak tahu bulat diganti aja sama ya. namanya siapa gitu. Ternyata itu Pak Agus Subardana, orangnya sama. Subardana. Pak kirim fotonya loh, kok ini orang Fotonya ini beda. juga. Tapi namanya Agustinus ya. Ya. Iya. Wajahnya mudaan. Padahal Sekarang sama, Pak Agus Subardana. di pimpinannya di penerbit Andi. Dulu kan Pak Iya, Joko. Iya. tapi sebenarnya kan dia punya materi sendiri sebenarnya. Iya, Jadi Pak bingung. Joko, Pak Subardana. Nah, materinya Pak Joko disuruh ganti Pak Agustinus. Ternyata Agustinus itu Subardana. Dan kita keliru kemarin itu. Ya mungkin perlu dievaluasi nanti Om. Iya. Iya, siapa-siapa yang dari Jadi narasumber ini yang nggak kita bisa gitu. mulai 19 Februari, tapi kan kita harus ada yang namanya open ceremony ya. Kalau Iya. kita mulai 19 Februari, berarti tanggal berapa? 17 Februari. Itu hari apa? Minggu. 17 Februari Sabtu Minggu. Sabtu. Biasanya kalau pembukaan mah malam minggu ya. Sabtu Iya. ya. Ya, malam minggu Om. Kita mulai opening ceremony-nya tanggal 17 Februari. Kemudian kita mulai belajar tanggal 19 sama 21. Hari Senin, Rabu ya. Dan Senin Rabu. Jadi di hari Rabu itu kita dapat penuan 19, 21, 26 sama 28 Februari. Saya tanggal 20-an ke atas nih keliling Jawa, ini ada GTC. Ya, terus kan ada puasa tuh. Puasa bulan apa? Puasa Maret. Kayaknya Maret. Maret tanggal 10, 9, 10. 12. Nah, kalau pas puasa kita biasanya 12 ntar itu Kalau deh. puasa mah bukan 9 Maret, 1 Ramadan. Iya. Udah tahu Pak Dail. Begitu ya. Nah, itu coba dirancang-rancang dulu. Kita Om, mungkin selain ketua, mungkin yang perlu sekretaris ini Om, segera untuk bikin jadwal schedule-nya Om. ya. Siapa yang kira-kira Ya siap? Pak Sigit pilih sekretaris. Sekretaris mah harus ibu-ibu, Bu NDY langsung malam ini jadi. Iya. Kalau saya sih Pilihan yang tepat. Nggak ada ilmu kalau suruh milih Saya bagian tunangan. pegang kabel. Bu Endey spesialis. Parali, aku Spesialis bagian pegang kabel. Iya, Enggak, kabelnya kayak tapi sampai spesialis CPU-nya. jadi sekretaris seksi. Bukan kabel listrik doang, sampai CPU, sampai monitornya semua. ya. Koko Sim, bisa aja. Nggak terasa udah setengah 9 lewat 20. Kalau narahubung sekarang kok kosim aja tuh biar dia capek ngubungin satu-satu. Tapi pengalaman Om Jay sama Bu Kanjeng sih sebenarnya kalau dipakai enjoy itu nggak berat sih. Karena kita emang suka. Ya Bu, Ya mengalir aja ya. tenang aja. Kalau orang udah suka tuh kayak nulis kan buat orang-orang lain tuh berat. Tapi kalau udah jadi kebutuhan tuh kayaknya nyantai-nyantai aja. Nah, termasuk juga jadi narahubung. Kan kita kenal banyak. Iya. Om Jeto sama Bu Kanjeng tuh kan sudah tinggi jam terbangnya. Kita itu yang masih pemula jungkir balik bener Om. Kita masih ngap-ngapan. Terasa ya, tapi itu harus dijadikan sebuah Bu Rali ngap-ngapan, tapi buku ini terbit mayor itu suatu prestasi yang luar biasa. Itu berapa kali pertemuan ikut terus dari gelombang 20. Itu ada kelas dokter itu dokter terus Bu dosen juga banyak situ. Tanggal 17 berarti Om ya. Lolos bukunya. 17 Februari kita Opening ya. Sekretaris udah berarti bikin jadwal segera. Juga masih sedikit nih yang gabung di WA Group. So kita umumkan 19 Februari kita umumkan. Jadi seminggu. Oke. Tadi waktunya tetap MC Om. Ya. MC hari-hari. Kawi. Ya yang gabung. Kawi. 20. KW. Iya, Pak. MC. KW sama Bu Aam MC. Bu Aam kan bagian ngejelasin nanti dia. Oh iya, Bu Aam menjelaskan. Suara. KW Burali. Burali gantian. Zoom laptopku lagi error nggak bisa Saya keluar nggak suara. bisa rame.
Entah, Pukulin kaleng. Itu yang bisa meramaikan menghidupkan suasana. nggak bisa jadi MC, nggak bisa rame, Bu Sita, nggak bisa pantun juga. Nah, yang itu bagian pantun nanti ada Pak Dail pantun sama Kak Ewi. Ya Bu Sita tuh MC. Mana suaranya? Dek, siapkan itu kan Mbak Bu Sita, Sita. Mbak Sita. goalnya nanti pas di Bandung ya. Tapi nanti kita bener untuk yang penulis yang ketiga kita coba sesuatu yang menarik gitu di Bandung. Kemarin Kayak udah rapat kok kita, Om. penjajakan. Ini masih 30 pertemuan, Om. Sekarang saya mau nanya yang PNS ya. Sertifikat itu berapa jam bisa digunakan untuk kenaikan pangkat? Kalau untuk KP itu Om, sertifikat tergantung dari golongan ya, pangkat dan golongan. Kita pakai poin ya, bukan Ada JJ. ini golongan Iya. orang yang Jai, beriman, Bu. ada jamnya, yang dilihat jamnya. Kalau cuma Jam. 1 hari itu kayak webinar biasa 1 hari Nggak. itu ada nilainya tapi cuma 0,1. Kecil. 0,1. Minimal tuh 32 Om. Satu sertifikat tuh 32. Kalau untuk kenaikan pangkat Ya, itu untuk golongan ada 3B, yang ada 3C 10 jam, 22 itu jam. minimal 3 pengembangan diri, mengikuti seminar atau bintek atau diklat. Itu sama juga di aplikasi PMM juga sama tuh. Di PMM itu kebetulan kan ada PMM kegiatan apa membuat aksi hasil karya ya, aksi karya. Jadi itu tuntutannya juga bisa dua kegiatan bisa kita lakukan kalau kita linearitas dengan kinerja ya. Yang pertama adalah aksi nyatanya berupa pelaporan kegiatan pembelajaran itu bisa diupload di PMM. Itu ada nilainya juga poinnya, kurang lebih 18 ya Kak Ewi ya, Bu Rali ya. 8 poin. 8 poin. Kemudian ada juga yang satunya itu berkaitan dengan sertifikat yang diperoleh dari PMM itu sendiri. Jadi ada aksi nyata, ada sertifikat. Kemudian yang ketiga bahkan ada kegiatan-kegiatan tambahan seperti share pembelajaran praktik baik. Itu dapat juga poin di PMM itu. Jadi ada kalau dihitung itu semuanya 24 poin. Makanya ketika guru melakukan kegiatan yang ada di PMM, itu otomatis satu mendapatkan sertifikat, kedua aksi nyatanya juga dapat, ketiga berbagi praktek baiknya juga dapat. Gitu. Jadi langsung 3 poin yang mereka dapatkan. Nggak usah diupload lagi kalau di PMM, otomatis Ya harus masuk. diupload, harus ada laporan tertulisnya gitu. Makanya kita Kombes masih dihidupkan kalau peserta berbagi praktik baik 4 poin, tapi kalau misalnya sebagai narasumber atau penggerak di komunitas itu poinnya bisa dapat sampai 24 asal Kombesnya berjalan 3 kali. Nah, misalkan gini lah, Kak Ewi misalkan di Kombesnya itu melaksanakan kegiatan berbagi praktek baik, misal pembelajaran interaktif dengan memanfaatkan lingkungan, misalnya lingkungan sekolah. Nah itu adalah suatu merupakan dapat poin di mana Kak Ewi sebagai penggagas atau yang penggerak gitu dalam komunitas. Terus nanti Bu Rali nih atau Bu Aam ya, Bu Aam kan ASN juga ya, kalau nggak salah. P3K. Nah itu bisa. P3K bisa juga P3K itu bisa ada masuk poin ketika menyampaikan ide gagasan ini saya akan mengadakan praktik baik terkait pembelajaran apa gitu. Itu salah satu poin yang cukup besar ya sebagai penggerak gitu. Beda halnya ketika kita menjadi peserta otomatis poinnya agak sedikit berbeda gitu Om. Dari Jadi- Kombes ya. Jadi Kombes, bisa kalau kita paling nggak 3 berbagi praktik baik Ya, minimal 3 untuk periode 1 semester. sampai Juni. Sampai Juni. Jadi Jumat itu sebenarnya bisa dipakai untuk berbagi praktek baik tuh. Bisa Om. Makanya ketika ada ide-ide gagasan kita di TSO bisa diskedulkan mungkin bisa 1 tahun itu 3 kegiatan berbagi praktek baik. Ada kesempatan untuk sebagai narasumber atau penggerak gitu ya. Betul. Jadi teman-teman mentor bisa dapat sertifikat tuh khususnya yang PNS. Betul. Senin, Rabu menulis, Jumatnya bisa berbagi praktek baik. Wah, keren. Ya. Jadi poin untuk PMM-nya juga nambah gitu. Kayaknya di komunitas KBMN kita dimulai dari ND ini kan sebagai sekretaris ya di penggerak komunitas belajar KBMN. Kayaknya itu tadi belajar interaktif, memanfaatkan Gamification. Nah, gamification itu kayaknya berbagi praktik baik pertama di komunitas kita. Iya, bisa itu. Nanti kalau
tanggal 19 kita mulai, hari keduanya tanggal 21. Nah, Jumatnya itu tanggal 23 bisa berbagi praktek baik. Bisa. Itu menarik saya dulu. Jadi ya sesuatu yang itu literasi digitalnya jalan. Nah, itu. Nah, bahkan bisa aja Om dari berbagi praktek baik ini, ya itu tadi yang kita ide yang semula itu, dibuatkan buku karya berbagi praktek baik dari para peserta, dari para mentenya itu. Ya. Bisa dibukukan. Baik, Terus sekarang kita susun saja dengan narasumber. Terus kemudian disusun aja dulu ya. Jadi nanti kita rapat lagi setelah pemilu ya. Jadi sekarang kita rapat-rapatnya lewat WA aja dulu. Draft-draftnya. Kan kita pemilu itu tanggal 14 Februari, hari Rabu ya. Ya, berarti ini berapa setelah pemilu 16 gitu. Kita bisa rapat siapa untuk gitu ya. Kalau ada ini seminggu 2 kali, 1 kalinya dipakai untuk berbagi supaya PMM-nya juga jalan gitu. Sertifikatnya juga bisa difungsikan untuk membantu kenaikan pangkat atau menambah poin teman-teman yang ASN. gitu. Kalau saya sih swasta nggak perlu. Iya. Ada perhatian buat ASN. Kayak buka mic-nya, Dek. Ya, ada lagi sebelum kita tutup? Udah mau jam 9 nih. Berarti untuk PL-nya selainnya Itu adalah Om J, ingatkan aja mentor untuk baik di gelombang 29 atau 30 kalau memang menginginkan sertifikat diketik-ketik supaya bisa jadi bukunya itu atau grade resume-nya dikurangi nggak 30 tapi 25 atau gimana itu berlaku atau tidak atau tetap harus mengumpulkan 30 resume karena kan sebetulnya syaratnya dia praktik mengeluarkan buku tidak harus dari buku resume. Bisa kumpulan cerpen, bisa kumpulan puisi atau kumpulan artikel. Si cantik. Gitu ya. Tambahan dari saya. Pak Sigit, apa yang harus dilakukan itu setelah pertemuan malam ini? Silakan berkoordinasi dengan sekretarisnya. Dengan tim yang Sigit. Siap, Bunda. Sambil Sekaligus ini tentang Pak Muminin itu bagaimana? Apakah nanti akan dilibatkan atau bagaimana nanti? Kita libatkan aja karena semangatnya cukup tinggi mendekati pensiun. Prof Ekoji masih bisa ngisi nggak Bu Aam? Bunda Aam. Si Dede yang jawab kan? Kita jadwalkan aja Pak Peko, nanti saya jawabin Pak Peko. Saya ngobrol-ngobrol. Sekalian aja Om, nanti Pak Ketua Pak Sigit. Biasa aja teh manggilnya. Om Sigit deh, Om Sigit. Sekalian aja itu di-share aja informasi untuk nanti yang Kombes ini digerakkan, siapa yang bersedia untuk sebagai penggerak sekaligus narasumber kegiatan berbagi praktek baik ya Kak Ewi ya. Supaya nanti dari TSO ini siapa-siapa yang ASN yang memang memerlukan kegiatan tersebut bisa kita tawarkan gitu. Kan kita tingkatnya nasional loh, komunitas Nasional kita. loh. Jadi kita dalam 1 tahun bisa mengadakan kegiatan 6. Ya, kita satu. Iya tingkat nasional tapi yang bergabung baru 3 orang. Ya karena belum di-share lagi aja nanti. Belum di-share lagi, jadi nanti bisa digerakkan ketika ada kaitannya dengan PMM. Itu kalau kita lebih dari 20 komunitas sudah nggak bisa ya, dibatasi hanya 20 komunitas gabungnya. Saya juga baru tahu itu. Iya, ada limitation-nya. Saya baru 3 doang. Baik, masih ada lagi sebelum kita tutup. Sekarang jam 20 lewat 49 menit. Ayo. Om Jai mau pulang tuh masih di sekolahan. Om Jai nginep sekolah. Ya, anak istri. Kita berangkat tidur, dia berangkat pulang. Saya berangkat jam 5, pulang jam 9. Om Jai kan besok tuh situ lagi. Kiraan cucu lahir kapan Om Jai? Hah?
Intan sekarang usianya udah 5 bulan. Kemarin Oh, dicek masih lama. cucu saya perempuan. 4 bulan lagi. Iya, Mei. habis lebaran. Jadi saya udah setelah lagi nerima cucu perempuan nih. Kayak Jadi kakek om. kakek Jai. Kakek om. Kan saya berantem Kakek sama om. pemberian nama. Saya pengen ngasih namanya Intan Fajar Silva. Terus saya maunya nama yang lain. Akhirnya bertengkar gara-gara pemberian nama. Baru 5 bulan udah rebutan nama. Harusnya kan yang ngasih nama kan orang tuanya ya. Ini kakek sama neneknya yang ribut. Sweet om, sweet om. Ya, padahal belum ada suaranya nih, gimana? Lagi ini terkagum-kagum dengan Om Jai yang mau jadi kakek. Oh, padahal jadi kakek juga. Kalau suka melintas sekarang naik ya berapa persen tuh pada Kakek Jai. Iya, ini melintas pendidikan, pengen nyalip Kuliah. ini, klik pendidikan. Bismillah, mudah-mudahan diijabah. Iya. Kalisa. Kemarin yang 50 orang lulus 38 itu ini banget, sangat menyenangkan banget. Berita-beritanya juga keren-keren kok. Saya ngikutin baca itu bagus-bagus. Iya, karena itu Bunda sebagian besar mereka itu pertama ya memang lulusan KBMN dan sebagian juga memang udah lulus guru penggerak juga. Jadi mereka itu aktual banget berita tentang pendidikannya, jadi kekinian tentang PMM, tentang semua. Udah dipertahankan itu, pegang terus. Siapa tahu nanti bisa menjadi pundi-pundi emas buat KBMN dan tim solid juga kecipratan prat gitu. Sebenarnya sih kalau dari penuturan Mas itu Ahmad Fat itu, karena dia kan 1 tahun lebih dulu dari saya gabung di Klik Pendidikan itu Klik Pendidikan itu di tangan kejamnya Mas Safrudin sebagai pimpinan redaksi itu memang berhasil untuk menjadi posisi nomor urut 1 dari 100 grup Promedia itu. Ya memang kalau dilihat dari rahasia suksesnya itu pertama ya konsistensi terhadap aturan Promedia, terus yang kedua itu ketegasan untuk menegakkan aturan yang sudah diberlakukan di Klik Pendidikan. Kemudian yang ketiga bagi orang-orang yang misalnya sudah tidak punya passion menulis di grup itu, ya nggak apa-apa misalnya dikeluarin dulu semacam Bu Opi, tapi ketika dia ingin bergabung, ya tinggal japri aja nanti masuk lagi gitu. Dengan persyaratan, ya misalnya 15 artikel dalam sebulan ketika sudah memenuhi, ya pulih lagi jadi autor gitu, jadi penulis gitu. Sebenarnya mah simple. Karena tidak mau dia itu dalam penilaian Promedianya itu, nama penulis banyak, tapi yang nulis itu sedikit. Misal, di konten kreator itu penulisnya banyak 50, tapi yang ngirim artikel cuma 15. Kan ini jadi kondisi buruk ya. Tapi kalau statusnya tapi kalau statusnya dikeluarkan terlebih dahulu, penulisnya dari 50 itu cuma 25, ternyata 20 menulis kan lebih baik gitu. Jadi yang kurang aktifnya cuma 5 gitu. Sebenarnya maka itu sih klarifikasinya. Jadi kalau nanti sudah pengen nulis lagi ya dimasukin lagi ke grup gitu. Cuma nanti setelah masuk di grup ya bertahanlah, misalnya yang lain mah sudah setiap hari 1 tulisan, beliau mah masih bisa 1 bulan 15 tulisan. Tapi nanti begitu bulan kedua itu udah diajukan lagi jadi konten kreator. Bedanya ini aja sih, kalau belum konten kreator nanti numpangnya itu penulisnya itu jadi kontributor. Dia akhirnya tidak dapat poin karena yang dapat poin itu editornya gitu. Tapi kalau udah sudah jadi autor atau jadi penulis, nanti fee-nya itu masuk ke si penulis gitu aja. Jadi sebenarnya mah kalau kita jadi calon penulis itu rugi juga jadi kontributor melulu, karena yang dapat poinnya kan editornya gitu. Jadi sebaiknya kalau sudah jadi konten kreator bertahanlah, misalnya kalau aturannya itu harus 15, masa nggak bisa sih 15, nulis aja 1 hari 5, dalam 3 hari juga udah 15, nanti kesananya kan udah merdeka kan? Abung. Bisa aja. Ayo Bu Opi masuk lagi. Mumet.
kayak Bu Ewi itu kan sebenarnya mah sangat yakin saya sehari bisa 3 bisa 5 tulisan karena ya guru model kan gitu. Jadi tinggal dia menceritakan guru A, guru B, guru C udah 3 orang, ditambah lagi dia sendiri menganalisis para peserta yang maju itu misalnya 2 orang, 2 tulisan udah jadi 5. Bisa Jadi sebenarnya. sebenarnya mah kayak saya lihat apa ya, dari segi iklan ya, misalnya Melintas ID itu paling selisihnya dengan jumlah iklan yang ada di Klik Pendidikan itu paling selisih beda antara 2-3 iklan. Misalnya dalam sebuah artikel di Klik Pendidikan itu ada 10 iklan, itu di Melintas juga udah ada 7-8 iklan. Artinya apa? Artinya yang membedakan kita adalah secara iklan itu tipis, tapi secara jumlah konten itu jauh. Misal, Klik Pendidikan dalam sehari itu 200 tulisan. Kita pengen 50 aja kadang nggak nyampe. Nah, bedanya apa? Kalau 200 tulisan, kali satu tulisan itu misalnya 10 iklan, itu udah 2000 iklan masuk ke Klik Pendidikan. Jadi 2000 iklan itu dalam sehari kali 30 hari udah berapa? Jadi wajar Klik Pendidikan itu dalam sebulan bisa 100 juta, bisa 200 juta. Sementara karena Klik Pendidikan itu baru seperempatnya 25% bisa dapat 5 juta aja, 6 juta ya udah bagus gitu. Makanya kalau semakin banyak dari tim solid itu mau masuk berkontribusi mengirimkan artikel, nanti lama-lama juga jumlah artikel kita itu nambah, bukan hanya 50 produksi lagi dalam sehari, misalnya bisa 70, bisa 100, iklannya juga makin banyak, tadinya 8, bisa 10, bisa 12, bahkan kayak Klik Pendidikan itu bisa 15, jadi baru kita klik judul aja yang muncul iklan semua gitu. Sampai capek ngilangin tanda silang itu kan, ngeklikin tanda silang, baru bisa kebuka tulisannya. Jadi sebenarnya mah kalau kata saya itu mengutip kata Saprudin dan dari Promedia Mas Agil itu di antara sumber mata pencaharian yang prospek ke depan itu ya di antaranya adalah bisnis berita portal digital gitu. Hanya saja kadang butuh kesabaran dan butuh kita itu apa ya mau bercapek-capek karena jam 3 udah bangun numpuk tulisan gitu kan supaya pagi-pagi bisa tayang atau jam 4. Nanti orang-orang mau pada anteng jam istirahat kita mengecek lagi siapa tahu udah tulisan numpuk. Jadi memang kalau di Klik Pendidikan itu setelah duitnya banyak sebulan bisa dapat 200 juta, mereka kan bisa alokasikan sampai dengan 30 juta itu untuk bayar editor. Editornya aja UMR Jakarta misalnya, Jakarta itu 5 juta. Ya editor juga 5 juta gitu, sehingga mereka satu hari harus ngedit 6 jam juga mereka bahagia gitu, karena tiba-tiba tanggal 1 masuk rekening 5 juta, 6 juta kan begitu. Jadi saya kira itulah mimpi besar yang bisa saya sampaikan bahwa teman-teman mungkin kalaupun belum jadi konten kreator sehingga namanya muncul, ya nggak apa-apa jadi kontributor. Ibaratnya tuh kita menaikkan posisi Melintas ini supaya masuk 10 besar dulu. Sehingga dari 10 besar itu siapa tahu nanti makin ke atas gitu, jadi 5 besar, jadi 3 besar. Kan nanti kalau udah 3 besar mah nggak mungkin puluhan juta lagi, udah pasti ratusan juta sebulan gitu loh. Sehingga nanti ada anak dari keluarga Melintas, ada anak misalnya dari keluarga KBMN yang ada kesulitan untuk sekolah, untuk kuliah, ya siapa tahu dapat beasiswa dari Melintas, kan begitu. Amin. Ya, baik. Teman-teman semua, karena saya mau pulang, Iya. 25:08 kita bertemu. Mudah-mudahan niat baik kita dipermudah, dilancarkan. Amin. Amin. Gelombang 31 bisa diterima oleh banyak guru. Amin. Pesertanya bisa 1000 lebih. Ya, harapannya seperti itu dan perlu kolaborasi kerjasama kita semua. Terima kasih. Mari sama-sama kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kokosim nulis lagi dong Kokosim. Itu kan sekolah kelas internasional jarang tuh di berita itu. Izin live ya Om. Yang lain juga Kak Ewi, semua Kak Rali. ditunggu. Iya. Kak Rali, Kak Ewi. Semua Ya. Bunda Kanjeng. Pak Ketua. Aku mau ikut sama Bunda Ovi aja, nulis di Kompasiana aja dulu. Ya, Om, sehat-sehat, sebulan Om. 3 kali, 4 kali Om kok. sehat Om. Ya. Om